Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi. Anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Hah? Iya udah. Berapa sih? Halaman berapa? Hah?
Sama basal kalam udah ya? Udah. Fahallahu idrakun aula khulfu wa inda qaumin sohafihil waqfu. Apakah Allah bersifat idrok atau tidak? Jangan memiliki, jangan. Apakah Allah bersifat idrok atau tidak? Maka itu diperselisihkan oleh ulama. Dan menurut sebagian ulama telah sah padanya tawakuf. Maksudnya ada yang berpendapat bahwa ditambahkan lagi sifat Allah, sifat ma'ani yang ke-8 adalah sifat idrok. Ada sifat idrok. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran apa? Ayat apa itu? Wa yudriku apa ayatnya? Maka sifat idrok itu maksudnya sifat menemukan sesuatu. Kayak kalau kita kan menemukan rasa pakainya lidah. Kalau nemu panas pakainya raba. Namanya idrok. Kita tahu oh ini gelas ini panas, pakainya apa? Ya diraba. Kita tahu ini rasanya manis, pakai apa? Di lidah. Kita tahu ini baunya wangi, pakai hidung. Nah, kita bisa idrok, bisa menemukannya gitu loh. Lah Allah menemukan itu semua dengan sifat idroknya gitu. Dia menambahkan sifat idrok. Kalau bagi kita kan cukup ilmu bagi Allah. Dan Allah menemukan semuanya itu dengan sama dan basornya. Manis ditemu dengan sama basor. Wangi ditemu dengan sama basor. Gitu loh. Panas ditemu pakai sama basor. Lah panasnya seberapa, manisnya seberapa, itu diilmu oleh Allah. Jadi nggak perlu sifat idrok lagi bagi pendapat sebagian ulama atau kelompoknya Imam Asy'ari, Imam As-Sanusi tidak memasukkan sifat idrok. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Yudrikul absar wa, artinya tidak ada yang bisa menyaksikan Allah dan Allah itu mengidrok segala sesuatu gitu loh. Dengan ayat itu mereka mengatakan Allah ada sifat idroknya gitu. Para ulama berbeda pendapat masalah sifat idrok tersebut. Maka ulama mutaakhirin berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang dianggap lebih benar adalah mauquf, yaitu tidak menetapkan dan juga tidak menolak sifat idrok, hanya wallahu a'lam. Lebih utama tidak dibahas masalah ini dengan orang awam karena bisa menimbulkan prasangka yang tidak patut bagi
Allah. Ini pendapatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kalau kamu kok mau menambahkan sifat lagi bagi Allah, boleh enggak? Ya boleh saja kalau ada dalilnya, kalau ada yang menguatkannya gitu loh. Nah, ulama kok nemunya cuma 7, kenapa? Karena yang didukung dengan dalil syar'i itu hanya 7 sifat itu. Lebihnya nggak didukung oleh dalil syar'i, walaupun akal menerimanya gitu loh. Akal menerima saja kalau Allah itu bersifat idrok, tapi syar'inya nggak ada dukungan. Kalau kayak kita menetapkan Allah bersifat kudrat, syar'inya mana? Qadiron, ada pendukungnya namanya. Kita menetapkan Allah bersifat iradah, syar'inya mana? Muridan. Kita menetapkan Allah bersifat ilmu, mana syar'inya? Aliman. Ini ada pendukungnya namanya, yang menunjukkan bahwa Allah disifati dengan sifat-sifat tersebut menurut akal. Dari mana akal menemukannya? Dari arah kelaziman, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan sesuatu yang lain. Kalau ada kudrat, ya pasti ada qadiron. Kalau ada qadiron, ya pasti ada kudrat. Nah, kalau idrok itu jadi sifat ma'ani, berarti maknawinya apa? Mudrikan. Nah, itu nggak ada di Quran gitu loh. Nggak didukung dengan sifat tersebut disebut dalam Al-Quran. Hingga ulama mauquf, artinya mauquf itu yang menolak yang enggak, menerima juga enggak, dan enggak dibahas di kalangan orang-orang awam karena menyulitkan. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Qani meneruskan baitnya, Hayyun alimun qadirun muridu sami'un basirun ma yasha'u yuridu mutakallimun. Allah adalah zat yang bersifat hidup, yang maha hidup, yang berilmu, yang berkuasa, yang berkehendak, yang mendengar. Apa saja yang Dia inginkan maka Dia kehendaki. Maka wajib Allah itu bersifat kalam, maka Dia wajib pula bersifat mutakallim. Artinya ada pendukungnya gitu loh. Syar'inya itu menguatkan. Oh, tuh dalil syar'inya ada tuh gitu loh. Bukan hanya dalil aklinya saja, tapi syar'inya juga menetapkan adanya sifat tersebut. Nah, kalau bagi orang-orang Mu'tazilah, kalau di Qur'annya nggak ada, ya sudah nggak ada memang. Maka dia menolak sifat-sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat bagi mereka ditolak. Kenapa? Nggak disebutkan dalam Al-Quran. Pada ilmu tauhid ini, dasar hukum yang dipakai, landasan untuk pengambilan hukumnya ada 2, akli dan nakli gitu loh. Didukung oleh akal yang sehat dan didukung oleh berita syariat Al-Quran maupun hadis gitu. Makanya ketika di Quran kok nggak disebutkan tapi akal menemukannya, maka diterima. Kenapa? Diambil dari arah kelazimannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maka apabila akal menjumpai Allah bersifat hayat, hidup, maka Allah wajib pula bersifat hayyun, zat yang hidup. Dan ketika akal menemukan Allah wajib bersifat ilmu, maka akal menemukan pula Allah wajib bersifat alimun gitu.
Terusnya begitu, akal menemukan kudrat, maka menemukan pula apa? Qadiron. Menemukan iroda, menemukan pula muridan. Terus begitu. Maka hal yang dikehendaki oleh Allah, masyiah, yang diiroda oleh Allah, itu bahwasanya masyiah adalah iroda, adalah muridan. Beda lafadznya tapi maknanya sama. Ya, jadi 7 sifat ma'ani didalili dengan 7 sifat apa? Ma'nawiyah. Atau 7 sifat ma'nawiyah didalili dengan 7 sifat ma'ani, karena keduanya itu saling melazimi. Syekh Ibrahim Al-Qani mengikuti mazhabnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mengatakan bahwa Allah tidak bersifat dengan bangsa hal. Jadi enggak memasukkan qadiron dan kawan-kawannya, hanya memasukkan kudrat dan kawan-kawannya. Karena sudah kita bicarakan bahwa sesuatu itu ada berapa? Ada berapa? 4. Maujud, ma'dum, amrun ibarah, hal. Ada 4 perkara. Maka ada pula yang mengatakan sesuatu itu hanya 3 perkara. Apa? Maujud, ma'dum, amrun, ibarah. Hal itu masuk dalam kategori amrun, ibarah. Nah, Syekh Ibrahim Al-Qani masuk mengikuti pendapat Imam Asy'ari yang menolak atau tidak memasukkan hal sebagai sifat. Maksudnya tidak bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Oleh karena itu beliau tidak berkata kaunuhu hayyan. Tapi beliau mengatakan hayyun untuk menetapkan asma yang diambil dari 7 sifat ma'ani yang telah disebutkan. Artinya zat yang bersifat kudrat itu ya dipanggil namanya dengan qadirun, gitu loh. Bukan bersifat dengan sifat qadiron, bukan. Zat yang bersifat irodah itu maka akan dipanggil dia dengan muridun, gitu. Zat yang bersifat ilmu akan dipanggil dengan alimun. Maka 7 sifat ma'ani bagi Imam Asy'ari disebut sebagai 7 sifat ma'nawiyah, disebut sebagai asma, gitu. Bukan sifat. Diterima qadiron, murid, dan diterima, tapi statusnya sebagai asma. Kan asma'nya Allah ada berapa? 99. Maka di antara yang 99 itu ada sifat ma'nawiyah. Yang bagi kita itu masuk sifat ma'nawiyah, bagi Imam Asy'ari itu masuk dalam asma min asma'illah. Menurut pendapat yang dipilih, maka Allah tidak bersifat dengan hal. Apa hal itu? Hal itu adalah sesuatu perkara yang tidak sampai pada derajatnya maujud bisa dilihat, dan juga tidak sampai menurun pada derajatnya makdum hingga dikatakan tiada. Namanya hal. Contohnya apa? Contohnya apa? Hal itu ada 2, ada hal nafsiyah,
Ada hal ma'nawiyah. Artinya keadaan yang mengikuti adanya sifat yang lain. Adanya sifat yang lain melazimi adanya sifat tersebut, namanya sifat ma'nawiyah. Dan derajatnya bukan derajat wujud dan juga bukan derajat adam. Makanya kata Imam Asy'ari sulit ini mah. Udah nggak usah dimasuk-masukin yang begitulah. Cukup masukin berapa? Ma'ani, nggak usah pakai makna ya. Lah bagi mereka itu dimasukkan dalam kelompok asma. Maka hal itu mustahil bagi Allah, sebab hal bukanlah sesuatu yang wujud dan bukan sesuatu yang ada, malah dikatakan mustahil. Tapi di antara keduanya, artinya tengah-tengah antara wujud ya bukan, adam juga bukan, maka disebut hal atau kondisi atau keadaan. Keadaannya sesuatu, ada keadaan yang tetap tanpa disebabkan yang lain, ada keadaan yang tetap tapi disebabkan oleh yang lain. Maka perkara itu ditolak oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari adalah tetapnya hal, bukan meniadakan asma. Jadi yang ditolak itu apa? Statusnya sebagai hal, bukan statusnya sebagai asma atau nama-namanya Allah, seperti qadirun, muridun, alimun dan seterusnya. Artinya mereka berpendapat apabila Allah itu wajib bersifat kudrat, maka ya otomatis akan dipanggil dengan qadirun, gitu loh. Apabila Allah bersifat dengan iroda, akan dipanggil dengan muridun, gitu, masuk dalam asma. Sedangkan pendapatnya Imam As-Sanusi itu mengikuti pendapatnya Imam Al-Maturidi yang berpendapat bahwa Allah bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Artinya Imam Sanusi memasukkan hal dalam kelompok sifat. Kelompok apa? Memasukkan hal dalam kelompok syai' atau kelompoknya sesuatu, hingga kata Imam Sanusi sesuatu itu jumlahnya ada 4. Kata Imam Asy'ari sesuatu jumlahnya ada 3. Maka ketika akal menemukan Allah bersifat kudrat dan iradat misalnya, maka menjadi tetap pula bahwa zatnya Allah wajib bersifat kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dan seterusnya. Kaun-kaun itu adalah keadaan yang disebabkan oleh yang lain. Kesimpulannya, Ahlussunnah bersepakat bahwa Allah itu qadiran, muridan, dan seterusnya. Maka perbedaannya hanya dalam masalah hal. Menurut Imam Sanusi, tetapnya kudrat menetapkan hal yang namanya ma'nawiyah, maka kudrat adalah ma'ani, kaunuhu qadiran adalah ma'nawiyah. Qadiran itu melazimi pada si kudrat. Sedangkan menurut pendapat yang lain meniadakan hal, maka qadiran itu adalah ibarah atau ungkapan dari adanya sifat kudrat yang menetap pada zat, maka qadiran itu amrun ibarah.
Maka ulama menetapkan sesuatu itu ada 4 menurut Imam As-Sanusi. Kedua pendapat tersebut sama-sama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau dianggap sebagai hal, mau dianggap sebagai amrun ibarah, mau disebut sebagai sifat, mau disebut sebagai asma. Pendapat yang mengingkari adanya hal ma'nawiyah bukan berarti mengingkari adanya qadiran, muridan, dan yang lain-lainnya, sama sekali tidak. Sebab orang yang mengingkari qadiran dan muridan, maka hukumnya apa? Kafir. Nah, di Quran ada sih, bagaimana sih? Qurannya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Qurannya menyebutkan qadir, kamu nggak ada sifat qadiran, nolak Quran berarti kamu. Hukumnya kafir, na'udzubillah. Oleh karena itu hati-hatilah dalam memahami dua pendapat ini, gitu loh. Bukan menolak qadironnya, tapi menolak apa? Statusnya sebagai hal atau sebagai asma. Jadi beda di dalam menamainya, bukan beda di dalam menerima qadironnya. Kalau qadiron semua menerima, hanya bedanya statusnya sebagai apa nih? Satu ngomong hal, satu ngomong asma atau amrun ibarah. Adapun mazhab Mu'tazilah itu meniadakan sifat ma'ani. Nah, ini jelas ini, kalau ini sifat ma'ani ditolak, nggak ada bagi Allah sifat ma'ani menurut Mu'tazilah. Bahwa yang namanya kudrat adalah kiasan dari qadiron, dibalik malah nih. Maka mereka berkata Allah qadiron bidzatihi, muridun bidzatihi. Allah itu berkuasa dengan zatnya. Allah berkehendak dengan zatnya tanpa mempertimbangkan sifat kudrat dan irodat. Ini madhab sesat yang tidak boleh diikuti karena menolak sifat kudrat. Alasannya menolak apa? Kalau Allah bersifat kudrat, Allah jadinya apa? Tersusun. Nah, kan aneh nih. Ini permasalahan loh. Hah? Kalau Allah ada zatnya dan ada sifatnya, berarti dia tersusun, tarkib katanya, antara zat dan sifat. Jadi biar nggak tarkib gimana? Ya buang sifatnya. Kalau begitu Allah nggak qadiran dong. Oh qadiran, dia nggak berani nolak qadiran juga. Kenapa? Di Quran ada, masa menolak qadiran mereka? Tapi qadironnya disebutkan bidzatihi gitu. Qadiron itu menjadi zatnya Allah. Jadi Allah itu zat yang qadiron, zat yang muridan, zat yang aliman, zat yang, jadi zatnya banyak jadinya. Ada zat yang qadir sendiri, zat yang alim sendiri, zat yang murid sendiri, zat yang kalam sendiri. Ini alasan mereka tidak berani nolak qadiron, tapi juga tidak mau memasukkan sebagai sifat. Terus
dikelompokkan apa? Maka qadiron itu menjadi zatnya Allah. Jadi Allah menciptakan alam dengan zatnya, gitu loh. Tidak menetapkannya sebagai sifat. Lah, yang demikian bagaimana? Tidak bisa digambarkan akal. Bagaimana mungkin suatu zat tidak bersifat? Bagaimana akal mengenali zat tersebut? Begitu. Kalau zatnya tidak bersifat, maka kata akal ya berarti nggak ada zatnya. Karena zat itu dikenali dengan sifatnya. Lah kalau Allah bersifat berarti sama dong dengan makhluk. Oh, kamu sudah salah anggap dari awal kalau begitu. Sudah menganggap kalau zatnya Allah itu jirim, maka ya sudah salah dari awal. Kita tidak menetapkan zatnya Allah itu jirim. Malah kita menolak kalau zatnya Allah itu adalah jirim. Kalau zatnya Allah itu bukan jirim, berarti sifatnya bukan tempel-tempelan dengan zatnya, gitu loh. Kecuali kamu beranggapan zatnya Allah itu jirim, maka sifatnya pasti nempel pada zatnya. Maka disebut zatnya itu memiliki sifat. Kenapa? Karena tempel-tempelan. Biru dengan tutupnya, bening dengan botolnya, ini tempel-tempelan namanya. Sifatnya dengan zatnya, atau si sifat itu berada di luarnya si zat, gitu loh. Si sifat itu bergantung kepada si zat. Kenapa? Karena zatnya berupa jirim, sesuatu yang diliputi oleh suatu ruang. Lah kalau zatnya Allah bukan jirim, bukan benda, lalu bersifat, maka mestinya sifatnya bukan sesuatu yang nempel pada zatnya. Lah nempelnya bagaimana? Wong nggak ada jirimnya, nggak ada ruangannya, gitu loh. Maka kita menolak kalau zatnya Allah itu dan sifatnya disebut sebagai tarkib atau tersusun. Yang tersusun itu zatnya jirim dan sifatnya jirim, itu pasti tersusun. Kalau zatnya Allah dan sifatnya Allah bukan sesuatu yang tersusun. Karena zatnya Allah tidak berupa benda, tidak berupa jirim yang diliputi oleh suatu ruangan. Jadi zat Allah dan sifat Allah itu apa? Walaupun disebut zat dan sifat, tapi maknanya keduanya bukan perkara lain. Ini di sini maksudnya. Kalau kamu nggak bisa menyimpulkan zat Allah dan sifat Allah bukan perkara lain, mau nggak mau kamu akan ikut pendapat Mu'tazilah dengan menolak adanya sifat ma'ani, karena dianggap nanti akan merusak keadaan wahdaniyahnya zat Allah. Dengan apa? Menjadikannya menjadi tarkib. Biar nggak tarkib gimana? Belajarnya yang rapi. Kenal dari sifat kudrat. Kenal dari sifat apa? Mukhalafah lil hawadis dulu. Kenal lagi nanti sifat qiyamuhu binafsih, baru kenal wahdaniyah. Nanti nggak akan nemu tarkib, nggak akan nemunya walaupun Allah bersifat, tapi sifatnya bukan perkara lain dari zatnya. Hingga Allah qadiran bi qudratihi, gitu. Allah muridan bi iradatihi, Allah aliman bi ilmihi, gitu. Bukan Allah qadiran bi zatihi, bukan Allah muridan bi zatihi, tapi Allah qadiran bi qudratihi. Artinya sifat qadiran bukan sifat yang mengikuti kepada zatnya, tapi mengikuti kepada adanya sifat ma'ani yang berdiri pada zatnya. Ini permasalahan yang pelik. Artinya
sesuatu yang menyebabkan satu kelompok itu menjadi keluar dari ahli sunnah wal jamaah, karena cara berpikirnya jauh melenceng dari pemikiran orang normal. Tidak bisa menerima Allah itu bersifat. Lah kalau enggak bersifat terus kenalnya bagaimana? Mau kenal zat tapi zatnya enggak bersifat. Lah taunya itu zatnya Tuhan bagaimana? Yang menunjukkan sifat ketuhanannya mana? Oh enggak perlu sifat. Lah terus gimana kenal? Maksain. Ketika nanti disebut sifat, oh sifat Allah itu yang ada dalam Quran. Mana? Bertangan. Nah, kan repot. Bermata. Berwajah. Itu sifat Allah. Kenapa? Allah menyebutkan sendiri sifat-sifat itu di dalam Al-Quran. Siapa yang menolak hukumnya kafir. Kan repot lagi malah. Justru kita menolak itu, yang menerima itu kafir, dia yang menolak kafir. Sebaliknya, kita mengatakan yang menolak kudrat kafir, dia menolak kudrat. Yang menerima kudrat hukumnya. Jadi ini berlawanan dengan kita pola pikirnya. Maka nggak boleh kumpul sama ahli sunnah wal jamaah, karena jauh dari pemikiran yang sehat. Gitu maksudnya. Kalau sampai masuk kelompok, maka akan bertentangan dengan satu sama lainnya. Maka dikeluarkanlah mereka dari kelompoknya ahlu sunnah wal jamaah. Ya, harus jelas nih masalah ini, hingga tidak akan menyalahkan kelompok Imam Asy'ari hanya gara-gara nolak makna ya. Nolaknya qadron mah, oh Imam Asy'ari mah enggak menerima qadron. Kata siapa? Itu begitu. Yang nolak qadron hukumnya kafir. Lah kan enggak masuk maknawiyah. Iya enggak masuk maknawiyah, tapi masuk asma. Gitu loh. Jadi enggak berani ada yang nolak qadron, enggak ada. Kenapa? Karena disebut langsung dalam Al-Quran. Allah menyebut dirinya qadiron. Kok kamu nggak ada qadiron? Lah kamu kok, wong Allah yang nyebut kok kamu yang nolak, gimana sih? Allah yang nyebut, Allahu alimun bikulli syai', Allahu muridun, inna Allah ala kulli syai'in qadir wa huwa sami'un basir. Allah yang nyebut, wa kallama Allahu Musa takliman. Itu semua maknawiyah disebutkan di dalam Al-Quran. Tinggal kamu mau menamainya sebagai maknawiyah, atau menamainya sebagai asma, atau menamainya sebagai zat, gitu aja. Yang qadiron itu zatnya Allah. Sifatnya mana? Bertangan, itu sifatnya, katanya gitu loh. Zatnya yang qadiron, sifatnya bertangan, berwajah. Jadi pola pikirnya udah keluar dari pola pikir yang sehat. Maka nggak masuk kelompoknya kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Hati-hati nih. Kalau Nasrani itu Trinitas, Tuhan satu tapi tiga, tiga tapi satu. Kalau Mu'tazilah 7 tapi satu, satu tapi 7. Bukan 3 lagi, 7. Berarti kan qadiron zat sendiri, muridan zat sendiri, aliman zat. Oh itu tapi satu, satu tapi 7 zat. Gimana sih? Kalau itu satu dijadikan berdiri pada satu zat, maka mestinya jadi sifat. Boleh itu. Zatnya satu, sifatnya banyak, boleh. Tapi kalau zatnya yang banyak, akan repot. Qadiron zat, muridan zat, aliman zat. Berarti zatnya tersusun
Loh gimana sih kok nyusun zat jadinya? Lah mestinya gimana? Zatnya satu, sifatnya boleh banyak. Kok boleh banyak? Karena zatnya Allah bukan jirim, gitu dulu. Kalau zatnya jirim, ya nanti jirimnya satu, sifatnya satu. Kok ada sifat lain? Ya pada jirim yang lain. Tumbuk-tumbukan jirim jadinya tumbuk-tumbukan sifat, gitu. Nah bagi Allah sifat yang banyak itu enggak menunjukkan tersusun. Kenapa? Zatnya bukan jirim. Itu pokok, itu kembali ke situ. Kalau di pikiran kamu masih menetap Allah itu zatnya jirim dengan bersifat sifat ma'ani dan yang lainnya, mesti tergambar tersusun. Kayak kalau ngaji yang tartib, hilangkan dulu di pikiran kamu zatnya Allah jirim. Atau Allah itu bukan benda, bukan diliputi ruang, hingga sifatnya enggak sebagaimana keadaan sifat yang kita lihat. Kalau kita lihat sifat, yang kita lihat sifatnya makhluk. Zatnya jirim, ya tersusun-susun. Mata punya sifat sendiri, hidung punya sifat sendiri, kuping punya sifat sendiri, tangan punya sifat. Ya, karena zatnya banyak ya sifatnya banyak, gitu dong. Kalau zatnya satu, ya sifatnya satu. Maka menetapkan Allah itu zatnya esa tapi sifatnya banyak tak terhingga, maka tidak menunjukkan kalau zatnya sifatnya itu tersusun. Kembali kepada karena zatnya Allah bukan benda. Nah, terus diteruskan nih. Definisinya sifat. Apa sih sifat itu? Nah, Imam Ibrahim Al-Qani menjelaskan, "Tsumma sifatu dzati laisat bi ghairin au bi aini dzati." Bahwa sifat itu, sifat zat itu bukan lain dari zat atau ain zat. Sifat itu bukan perkara lain dan juga bukan zat itu sendiri, gitu loh. Kalau Mu'tazilah kan sifat itu ya zat itu sendiri. Kalau kita enggak, sifat itu bukan perkara lain dan juga bukan zat itu sendiri. Gimana coba nih? Sifatnya Allah itu bukan perkara lain bagi Allah dan bukan zat itu sendiri. Menunjukkan Allah bersifat, tapi sifatnya Allah bukan sebagaimana sifatnya jirim. Kalau sifatnya jirim apa? Perkara lain. Kok perkara lain? Contoh, putih. Putih ini sifatnya benda. Bendanya apa? Peci, bersifat putih. Putih dan peci ini perkara lain. Mana buktinya? Ada putih lain selain mana? Ini putih. Berarti putih dan peci perkara lain. Buktinya mana? Bisa berdiri pada selain peci. Nah, sedangkan sifatnya Allah tidak bisa berdiri pada selain zatnya. Gak ada yang bersifat kudrat selain Allah. Gak ada yang bersifat iradah selain Allah. Hingga sifat kudrat, iradah dan yang lainnya itu menjadi sifatnya Allah yang bukan perkara lain dari zatnya. Mana buktinya? Gak dijumpai sifat itu pada yang lain, gitu. Ada lagi apa? Dan gak dijumpai Allah itu bersifat dengan sifat yang lain. Artinya ada sifat benda berdiri pada Allah. Kayak apa contohnya? Warna. Pamannya Allah itu berwarna putih, jirim berarti. Gitu aja udah. Kalau dia bersifat dengan sifat jirim berarti dia bagian dari
jirim. Maka Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat jirim. Dengan arad nggak ada di sifat, nggak ada. Dan sifatnya Allah nggak dijumpai pada selain zatnya. Itu tandanya sifatnya Allah adalah perkara lain dari, bukan perkara lain dari zatnya, dan bukan zat itu sendiri. Sesungguhnya sifat zat bukanlah selain zat. Maksudnya sifat tidak bisa lepas dari zat, tapi bukan zat itu sendiri. Disimpulkan apa? Sifat dan zatnya Allah bukanlah sesuatu yang tunggal, gitu loh. Ya zat yang bersifat. Nyebutnya ya zat yang bersifat, bukan disebutnya apa? Bukan menyatu, bukan. Kalau sifat itu zat itu sendiri berarti tunggal, gitu loh. Tapi sifat itu bukan zat itu sendiri, maka dia nggak disebut tunggal, gitu. Kalau Mu'tazilah kan nggak maunya tunggal. Kita menolak pendapatnya Mu'tazilah. Maka Syekh Ibrahim Al-Qani menjelaskan bahwa sifat dari suatu zat, contohnya seperti wujud atau sifat kudrat, itu tidak bisa terpisah dari zat, tapi bukan zat itu sendiri. Pada hakikatnya zat bukanlah sifat, dan zat tidak sama dengan sifat. Jadi pelajaran pertama itu mestinya kenal zat sama sifat. Boleh nggak sih nyebut Allah itu zat? Boleh. Mana buktinya? Ulama-ulama besar dulu menyebutkan Allah dengan sebutan zat. Dalam kitab mereka disebutkan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Mereka menyebut Allah sebagai zat, berarti boleh mengatakan Allah itu zat. Seperti halnya putih bukanlah kertas, dan kertas bukanlah putih. Tapi warna putih tidak bisa lepas dari kertas. Ini kalau mau disebut bukan tunggal. Gambarannya itu. Jadi sifat suatu zat tidak bisa pisah dari zat itu sendiri. Kayak putih ini setelah dipeci ya nggak bisa dipisahkan dengan pecinya. Karena sifat bukanlah zat dan zat bukanlah sifat. Kalau zat dengan zat bisa dipisahkan. Kuping dengan kepala bisa dipisahkan. Copot kupingnya. Kenapa? Kupingnya zat, kepalanya zat. Tapi kalau peci dengan putihnya nggak bisa dipisahkan. Coba ambil putihnya aja, bisa nggak? Nggak bisa. Bisanya bagaimana? Kalau mau ya dua-duanya dihilangkan sekalian. Putihnya hilang, pecinya hilang sekalian. Diganti yang baru peci hitam atau peci hijau, atau bisa tuh. Tapi kalau enggak, saya mau ambil putihnya aja, nanti mau saya ganti dengan yang lah. Ketika putihnya diambil, berarti pecinya enggak mana ada peci enggak bersifat. Jadi enggak mungkin itu terjadi. Karena sifat tidak bisa dipisahkan dari zat, maka ulama menjelaskan tawadu'u kulli syai'in bi qudratihi ay li dzatihi li ajli qudratihi. Segala sesuatu menjadi tawadu
karena zatnya Allah, maksudnya sebab sifat kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap sifat tidak bisa pisah dari zat, maka ulama mengatakan likudratihi bukan lidzatihi. Qadiran bikudratihi, muridan biiradatihi. Seorang yang ibadah menyembah hanya kepada Allah saja tanpa zatnya, maka hukumnya kafir. Nanti nyembah Allah, nggak nyembah zatnya, enggak. Yang disembah apa? Allah itu nama, menyembah apa ente? Menyembah namanya gitu. Alif, lam, ha, itu sembah tuh. Masa menyembah namanya gimana? Sedangkan Allah, yang orang yang menyembah zatnya Allah tanpa sifatnya, maka hukumnya fasik. Ini untuk memasukkan kelompok Mu'tazilah menjadi ke orang-orang yang fasik. Ketika mereka menyembah zatnya Allah tanpa bersifat, wa Allah qadiran bidzatihi, muridan bidzatihi, ilmun bidzatihi, maka hukumnya apa? Fasik, menolak Allah bersifat. Man abidal asma dunal makna faqad kafar. Siapa yang menyembah nama tidak menyembah zatnya, maka hukumnya kafir. Wa man abidal makna dunal asma fahuwa zindik. Dan siapa yang menyembah zat tapi tidak menyembah makna, dan maka dia zindik. Wa man abidahuma faqad asyrak. Wal mustaqimu ibadatu dzatil muttasifah. Dan barang siapa menyembah keduanya, maka dia telah benar-benar menyekutukan Allah. Kamu nyembah apa? Yang nyembah zat juga nyembah sifat, berarti dua yang disembah, maka menyekutukan Allah. Maka yang selamat apa? Yang selamat adalah orang yang berada pada jalan yang lurus, dia menyembah zat yang bersifat. Begitu. Bukan nyembah zat doang, atau nyembah sifat doang, atau nyembah zat dan nyembah sifat, maka hukumnya syirik. Yang disembah apa? Zat yang bersifat ketuhanan. Saya mau nyembahnya Allah. Lah kamu nyembah Allah, kamu sembah apanya? Ya Allahnya. Lah Allahnya itu apanya? Kok Allahnya yang disembah? Nah Allah itu apa? Gitu loh. Allah itu zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Gitu. Oh saya mau nyembahnya sifat ketuhanannya doang, nggak nyembah zatnya. Enggak, repot lagi nih. Yang disembah sifatnya doang, nggak nyembah zatnya. Oh saya mau nyembahnya zatnya, nggak nyembah sifatnya. Berarti menolak sifat, maka hukumnya zindik atau fasik. Jadi kamu harus bisa memposisikan bahwa yang saya sembah adalah zat yang bersifat ketuhanan, dan sifatnya Allah dan zatnya Allah bukan perkara lain. Gitu. Maksudnya bukan perkara lain. Kalau tadi dicontohkan pakai peci, mau ngomong bahwa sifat yang sudah nempel pada zat itu digambarkan dengan sesuatu yang kaitannya tadi sesuatu yang bersifat, nggak dikatakan tersusun gitu loh. Nah dikatakan tersusunnya bagaimana? Ketika dijumpai ada sifat yang sama pada zat yang lain, maka berarti sifat putih bukan peci gitu.
Sifat putih dan peci adalah perkara yang berbeda, adalah dua perkara. Nah, sedangkan zat Allah dan sifatnya Allah bukan perkara lain dan bukan zat itu sendiri. Ini kalau kamu nggak nyampe paham ini, maka kamu akan milih kondisi tadi. Yang kamu sembah yang mana? Zatnya doang, atau sifatnya doang, atau zatnya disembah dan sifatnya disembah. Kalau kamu nggak tahu, nggak bisa misahin ini, kamu akan memposisikan diri kamu pada posisi yang tadi, menyembah apanya. Jadi kamu harus paham, yang saya sembah adalah zat yang bersifat gitu. Maka Syekh Ibrahim Al-Qauni dalam bait ini menolak pandangan orang Mu'tazilah yang mengingkari adanya sifat, utamanya sifat ma'ani. Kalau sifat salbiah diterima, kidam, bakok diterima Mu'tazilah. Allah ya kidam, Allah ya bakok, karena sifat salbiah bukan sifat wujudiyah gitu loh. Maka dia bisa menerima karena sebagai sifat amrun ibarah. Tapi ketika ada sifat ma'ani disifatkan kepada Allah, kata mereka enggak ada ma'ani pada Allah. Maka beliau Syekh Ibrahim menolak orang Mu'tazilah yang menolak adanya sifat ma'ani. Mereka meniadakan sifat ma'ani agar tidak ada dua qadim loh. Kan repot alasannya nih. Kalau ada zatnya dan ada sifatnya, maka ada dua qadim. Lah kalau sifatnya banyak, ya qadimnya banyak. Repot lagi kan. Zatnya qadim, kudratnya qadim, berarti kamu nyembah qadim yang kan repot ini. Pikirannya itu dikira Tuhan itu tumbuk-tumbukan begitu. Semisal kudrat dan qadiron, maka akan bertumpuk dua hal yang sama. Maka pendapat ini ditolak. Dan Imam Ibrahim menolak pendapat ini dengan bait di atas tadi. Jadi mereka mengatakan kalau ada zat dan sifat berarti ada dua qadim. Kayak kamu dah, peci dan putih berarti ada dua baru katanya. Kamu kalau beli peci ngomongnya beli satu peci baru atau beli dua baru? Gua beli peci dapat dua baru nih. Apa? Pecinya sama putihnya begitu ya? Putihnya baru, pecinya baru gitu. Aneh banget sih kamu ya. Satu baru mana peci putih itu baru satu gitu loh. Ada putih baru, peci berarti dua baru gitu. Repot lagi. Allah zatnya qadim, nanti kudratnya qadim, berarti ada dua qadim. Ilmunya qadim, tiga qadim gitu. Sama basornya qadim, empat qadim. Oh lah kok susah banget pikirannya, bagaimana sih ya Allah. Jadi pada dasarnya mereka mau menetapkan, memurnikan keesaan Allah gitu loh. Mau tanzih, mau membersihkan Allah dengan sebersih-bersih. Nggak taunya kebersihan ya Allah, sampai sifatnya dibersihin. Ini kan luar biasa namanya. Ente mau bersihin sesuatu jangan bersih-bersih, maksudnya bersihin itu dari yang nggak layak bagi dia gitu, mau dibersihin gitu loh. Bukan yang layak bagi mau dibersihin juga lah. Terus dia mau disifatin dengan sifat apa? Sampai sifat yang layak dibersihin juga bagaimana? Yang dibersihkan itu sifat yang nggak layak bagi Allah dibersihkan. Lah yang
yang layak bagi Allah ya disematkan bagi Allah. Namanya mimbabi tahliyah wa tahliyah, membersihkan dan menyematkan. Makanya dalam pelajaran kita ada didahului sifat apa? Salbiyah baru sifat ma'ani. Kenapa? Dibersihkan dulu Allah dari perkara yang enggak layak bagi Allah. Sifat apa? Sifat permulaan, sifat akhir, sifat sama, itu bersih tuh. Baru dikatakan sifat kudrat, irodat. Hingga nanti ketika mensifatkan kudrat udah nggak menyamakan, udah nggak begitu dong mestinya. Dan nggak lagi menetapkan dua kodim. Kenapa? Kalau zatnya kodim ya mesti sifatnya. Kalau ada dua kodim, nanti nanya duluan mana kodimnya kudrat dan kodimnya zat. Kalau ada dua Tuhan, berarti ada dua kodim. Ditanya, itu kodim yang ini sama yang ini duluan mana, kok ada dua kodim? Kan begitu mestinya. Karena ada barang dua itu mesti ditanya yang duluan yang mana. Lah mereka mengatakan kalau ada dua kodim, nanti ada dulu itu kalau kodimnya berbeda dul. Lah ya ada dua baru, kamu dan saya. Nanya duluan mana, kan begitu mestinya. Lah kalau kamunya satu, zat kamu dan sifat, ini yang muncul duluan mana? Lah mau zat sama sifat kok duluan mana sih, bagaimana? Emang bisa zat dulu muncul baru sifatnya gitu? Emang bisa bagaimana? Mau zat sifat itu lazim kok bisa duluan bagaimana? Jadi pertanyaannya sudah keluar dari pemikiran yang sehat gitu loh. Kalau zatnya Allah kodim, sifatnya Allah kodim, berarti duluan mana kodim zatnya, kok duluan mana? Kalau Tuhannya dua, ada zatnya berapa? Dua, lah ditanya duluan mana munculnya, gitu dong. Oh itu aja kalau zatnya bareng kayak kamu ya juga nggak duluan. Coba saya tanya, kuping kanan kamu sama kuping kiri kamu keluarnya duluan mana? Duluan? Ya nggak duluan. Mata kanan kamu sama mata kiri kamu waktu lahir duluan mana? Ya enggak duluan. Oh mata kanan dulu keluar baru. Gimana sih? Jadi cara berpikirnya sudah khilaf. Kalau sudah enggak didasari wajib mustahil jaiz, susah menemukan kebenaran, susah. Maka cara berpikir itu harus pada relnya wajib mustahil. Nanti nemu bener kamu. Kalau kamu nggak nemu ini, nggak punya rel wajib mustahil jaiz, mau menemukan yang bener susah. Berputar-putar di situ aja nggak ketemu ujungnya, nggak ketemu. Ntar ketemu kemari dibantah pakai yang ini, ketemu ini dibantah pakai ini, hingga nggak ada shawab, nggak ada yang lurus pendapatnya, nggak ada. Beda ahli sunnah, lurus. Kenapa? Pola pikirnya disusun pakai wajib mustahil. Ya, jadi ini jelas. Berikutnya baru bicara tentang sifat ma'ani dan ta'alluqnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي
ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.